pernah kepikiran nggak seandainya kita bisa balik ke masa lalu buat benerin satu kesalahan? Atau mungkin loncat ke masa depan buat ngintip apa yang bakal terjadi? Ide perjalanan waktu ini kan kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah aja ya. Tapi gimana kalau saya bilang, fisika modern justru menunjukkan kalau cara kita memandang waktu selama ini mungkin salah total? Siap-siap karena kita bakal ngebahas sebuah ide yang bisa mengubah cara Anda melihat realitas selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya gila banget. Gimana kalau waktu yang kita rasa jalan terus, nggak pernah berhenti, itu sebenarnya cuma ilusi? Gimana kalau konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan itu cuma ciptaan pikiran kita aja? Nah, buat ngertiin ini, kita mesti lihat dulu gagasan pertamanya yang menantang semua pemahaman kita. Waktu itu bukan sesuatu yang mengalir. Ada sebuah teori fisika yang bilang kalau justru persepsi kita tentang waktu yang berjalan itulah ilusi yang sesungguhnya. Dan ini benar-benar konsep yang mengubah segalanya. Jadi gini, di satu sisi, intuisi kita bilang waktu itu ya bergerak maju. Cuma saat ini aja yang rasanya nyata. Tapi di sisi lain, ada sebuah teori fisika yang radikal banget yang bilang sebaliknya. Semua momen, dari Big Bang sampai kiamat nanti, itu sama-sama nyata dan udah ada di sana. Kita cuma sedang mengalaminya secara berurutan. Oke, ide ini mungkin agak ribet buat dibayangin, tapi ada analogi sempurna yang bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Coba bayangin, seluruh sejarah alam semesta ini sebagai satu file video raksasa. Yuk, kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia nama resminya. The Block Universe, atau alam semesta balok. Idenya adalah, semua yang pernah dan akan terjadi itu sebenarnya udah ada, tersusun rapi dalam sebuah balok ruang waktu 4 dimensi yang statis. Kita, dengan kesadaran kita, cuma bergerak melewati irisan-irisannya satu persatu. Ya, mirip kayak kita baca buku halaman per halaman, padahal bukunya sendiri udah selesai ditulis. Dan ini nih, analogi yang bikin semuanya jadi gampang banget dipahami. Bayangin sebuah video di YouTube. Seluruh file videonya kan udah utuh di server. Dari detik pertama sampai terakhir, betul. Nah, masa kini kita itu ibarat posisi si playhead merah. Kita bisa geser maju atau mundur buat lihat bagian lain, tapi kita nggak bisa mengubah isi videonya. Semua adegannya udah direkam dan final. Sekarang, kita ngomongin konsekuensinya. Karena disinilah ide ini benar-benar menantang pemahaman kita soal takdir dan kehendak bebas. Kalau waktu itu ibarat video yang udah jadi, terus apa artinya buat hidup kita? Kutipan ini, wah, ngena banget. Kalau seluruh garis waktu itu udah ada, berarti semua hal yang akan terjadi pada dasarnya udah tertulis. Ini adalah gagasan determinisme dalam bentuknya yang paling murni. Jadi, lupain deh semua adegan film soal balik ke masa lalu terus ngerubah sejarah. Dalam model ini, Anda nggak bisa ngedit videonya. Anda cuma bisa lompat ke adegan yang berbeda buat nonton. Oke, jadi kalau kita cuma bisa pindah-pindah di dalam video, gimana caranya? Kerennya lagi, fisika modern ngasih kita dua cara teoretis buat lompat ke depan. Ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Yang satu karena kecepatan, dan satu lagi karena gravitasi. Cara pertama ini kedengarannya emang kayak di film-film fiksi ilmiah, tapi ini 100% didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein yang udah terbukti. Semuanya bergantung pada satu hal, seberapa cepat Anda bergerak. Ini dia nih keajaiban dari relativitas Einstein. Waktu itu relatif. Makin cepat Anda bergerak di luar angkasa, makin lambat waktu berjalan buat Anda. Bayangin deh Anda pergi naik roket super cepat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Buat Anda, perjalanan itu mungkin cuma terasa beberapa tahun, tapi pas Anda balik ke bumi, Anda bakal kaget karena ternyata ribuan tahun udah lewat. Anda baru saja melakukan perjalanan ke masa depan. Cara kedua buat loncat ke masa depan juga nggak kalah gilanya. Kali ini kita nggak pakai kecepatan, tapi kita pakai kekuatan paling dahsyat di alam semesta, gravitasi. Betul banget, menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi yang kuat itu bukan cuma narik benda, tapi benar-benar melengkungkan kain ruang dan waktu itu sendiri. Dan makin kuat gravitasinya, makin lambat waktu berjalan. Jadi, kalau Anda bisa ngorbit di dekat lubang hitam supermasif, di mana gravitasi itu luar biasa ekstrim, cuma sebentar aja, terus balik lagi, Anda bakal nemuin diri Anda di masa depan yang jauh banget di bumi. Oke, kita udah bahas cara buat fast forward. Terus gimana sama tombol rewind? Bisa nggak kita balik ke masa lalu? Nah, disinilah kita benar-benar masuk ke ranah spekulasi dan teori yang paling liar.
Jadi, ide paling populer soal perjalanan ke masa lalu itu adalah konsep teoretis yang namanya lubang cacing atau wormhole. Anggap aja ini kayak jalan pintas atau terowongan yang menembus kain ruang waktu, menghubungkan dua titik yang sangat jauh di angkasa, dan mungkin juga di waktu yang berbeda. Secara teori sih, dengan lubang cacing, Anda bisa aja masuk di Jakarta tahun 2024 dan keluar di Batavia tahun 1924. Masalahnya, sampai hari ini kita sama sekali nggak punya bukti kalau lubang cacing itu beneran ada. Banyak fisikawan percaya, kalaupun ada, mereka bakal sangat nggak stabil dan langsung hancur begitu terbentuk. Jadi ya, ini masih jadi salah satu perdebatan terbesar di fisika teoretis. Jadi, intinya begini. Perjalanan ke masa depan, walaupun secara teknis susahnya minta ampun, secara fundamental itu dimungkinkan oleh hukum fisika yang kita tahu sekarang. Tapi, perjalanan ke masa lalu, untuk saat ini itu masih ada di ranah fiksi ilmiah dan spekulasi murni. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalau seluruh hidup kita udah terpampang di video alam semesta ini, kalau masa depan itu udah tertulis, apa sebetulnya arti dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari? Apakah kehendak bebas itu nyata, atau cuma ilusi di alam semesta yang udah ditentukan? Sebuah pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng.